경고했어. 더 이상 다가오면 Halo sobat, selamat datang kembali di One Day Film. Bagaimana kabar kalian semua? Saya mendoakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan selalu ya. Episode ke-8 kali ini kita diperlihatkan peserta permainan yang berhasil melewati permainan kaca sebelumnya. Di sini terlihat tetesan darah yang entah itu darah dari siapa. Dan Squid Game episode ke-8 pun dimulai. Episode ke-8 ini berjudul Frontman. Di awal film, kita diperlihatkan Junho yang berhasil tiba di sebuah pulau yang ditujunya pada episode sebelumnya. Junho berencana mengecek sinyal di tempat tersebut. Dan benar saja ada sebuah sinyal, akan tetapi sangat lemah sekali. Kemudian dia berusaha naik ke atas tebing tersebut. Kembali ke peserta permainan. Di sini terlihat Ji-Byuk yang kelihatannya kurang sehat. Dia juga terlihat begitu lemas. Gi-hun kemudian mendatangi Sang-woo. Di sini Gi-hun memarahi Sang-woo karena perbuatannya yang membunuh peserta permainan sebelumnya. Sang-woo beralasan kalau dirinya takut peserta tersebut tak mau melangkah maju seperti Deok-su. Gi-hun yang kesal pun membentak Sang-woo dan mengatakan kalau bukan karena peserta tersebut, kita tak akan sampai ke garis finish. Lagian kaca yang harus dipijak tinggal satu langkah lagi. Gi-hun pun juga mengatakan bahwa peserta tersebut membantu mereka memilih beberapa kaca, tapi kenapa kau malah mendorongnya? Sang-woo dengan sifat egoisnya mengatakan bahwa dia tak peduli dengan orang lain. Dia hanya ingin keluar dari tempat tersebut dengan uang yang ada di atasnya. Kemudian Sang-woo mengejek Gi-hun yang begitu bodoh, dan sebab itulah Gi-hun memiliki kehidupan yang sengsara. Gi-hun pun kemudian mengatakan bahwa dirinya memang tak sepintar Sang-woo, akan tetapi dirinya masih punya rasa kemanusiaan terhadap orang lain, bukan seperti Sang-woo yang hanya memikirkan hidupnya sendiri. Sang-woo yang mendengarnya pun terdiam. Tiba-tiba datang 3 petugas bertopeng yang memberikan hadiah spesial kepada para finalis permainan, dan menyuruh mereka mengganti pakaiannya dengan pakaian yang dibawa pria bertopeng. Terlihat Ji-Byuk yang mengganti pakaiannya. Ternyata ada sebuah kaca yang menancap di perut Ji-Byuk. Kalau diingat-ingat, episode sebelumnya setelah permainan berakhir, terjadi ledakan kaca, dan mungkin itulah perut Ji-Byuk tertancap kaca. Ji-Byuk dengan rasa kesakitan pun menarik kaca tersebut dari perutnya. Kemudian dia merobek bajunya dengan harapan dapat menghentikan pendarahan di perutnya. Kembali ke Junho yang masih dalam kejar-mengejar dengan Frontman. Di sini Junho masih belum sadar jika dirinya sedang dikejar oleh tim Frontman. Frontman yang tiba di sebuah pulau melihat tabung oksigen milik Junho. Frontman pun menyuruh anak buahnya untuk mengejar Junho. Junho yang berhasil naik ke atas tebing menemukan sedikit sinyal lebih banyak dari sebelumnya. Dia kemudian menghubungi kepolisian setempat dengan harapan polisi setempat dapat menjemputnya. Namun sialnya jaringan Junho mulai putus-putus yang mengakibatkan informasi yang diberikan Junho tak tersampaikan secara penuh. Junho yang merasa tak ada waktu lagi mengirimkan video dan foto yang diambilnya saat menyamar di permainan. Ternyata Gi-hun, Sang-woo, dan Ji-Byuk diberikan hadiah spesial yaitu makan malam bersama. Mereka dihidangkan dengan makanan-makanan yang begitu lezat. Makanan tersebut terdiri dari daging kualitas terbaik di dunia, buah-buahan, dan segelas minuman termahal. Gi-hun dan Sang-woo sangat lahap sekali saat memakan makanan tersebut. Kembali ke Junho, ternyata foto dan video yang dikirimnya gagal. Kemudian dia berusaha mengirimkannya lagi, namun keberadaannya diketahui oleh petugas bertopeng. Gi-hun dan Sang-woo saling melihat satu sama lain, yang terlihat mereka saling memiliki dendam satu sama lain. Gi-hun melihat Ji-Byuk yang hanya memakan dagingnya satu potongan saja. Kembali ke Junho yang tengah berlari untuk menghindari kejaran Frontman dan anak buahnya. Sialnya,
kini Junho berada di ujung tebing dan tak ada jalan lagi. Junho kini mulai terdesak, kemudian dia memperingatkan mereka untuk mundur, sebab dia sudah menghubungi kepolisian setempat. 또 한 번은 자물쇠를 부쉈으니 이제 그중 Kembali ke Gi-hun, Sang-woo, dan Si-byuk yang telah selesai makan malam. Di sini terjadi hal yang aneh, di mana petugas pria bertopeng memberikan pisau ke mereka bertiga, dan makan malam pun selesai. Mereka dibawa kembali ke tempat peristirahatan mereka masing-masing. Kembali ke Junho yang memperingatkan frontman agar tak mendekatinya. Merasa perkataan Junho diabaikan, dia pun menembak salah satu lengan frontman. Frontman kemudian mengajak Junho agar ikut bersamanya, dan frontman berjanji akan membiarkan Junho hidup bahagia dengannya. Junho sedikit terkejut, sebab dia mengenal suara dari frontman. Junho bertanya siapakah frontman ini, lalu frontman pun membuka topengnya. Dan alangkah terkejutnya Junho, ternyata frontman adalah kakaknya. Junho masih tak percaya jika kakaknya kini bekerja di permainan mematikan tersebut. Frontman dengan berat hati langsung menembak adiknya saat itu juga, dan Junho pun terjatuh dari atas tebing yang dipastikan tewas seketika. Kembali ke Gi-hun, Sang-woo, dan Si-byuk yang berada di ranjang mereka masing-masing. Gi-hun yang merasa Si-byuk sedang tak sehat berusaha mendatanginya. Gi-hun bertanya ke Si-byuk tentang apa yang terjadi kepadanya dan mengapa dia tak menghabisi makanannya. Si-byuk pun beralasan kalau dirinya baik-baik saja dan tak suka dengan rasa daging yang dimakannya. 아저씨가 고쳐주게? Kemudian Gi-hun berencana mengajak Si-byuk untuk bekerja sama membunuh Sang-woo dan membagi uang tersebut jika mereka memenangkan permainan ini. Si-byuk kemudian mengganti topik pembicaranya. Dia bertanya kepada Gi-hun apa yang dilakukannya jika memenangkan permainan ini. Gi-hun pun menjawab kalau dirinya akan melunasi hutangnya, kemudian membeli toko untuk ibunya, dan terakhir dia ingin menjadi seorang ayah untuk anaknya. Si-byuk kemudian bertanya lagi tentang umur anaknya, dan Gi-hun mengatakan bahwa anaknya berumur 10 tahun, dan Si-byuk pun mengatakan bahwa adiknya juga berumur 10 tahun juga. Si-byuk menginginkan Gi-hun berjanji kepadanya, apabila dia mati, maka jagalah adikku. Belum sempat berjanji, Gi-hun berencana membunuh Sang-woo yang tengah tertidur di ranjangnya. Saat hendak melangkah lebih maju, tiba-tiba Si-byuk mengatakan bahwa Gi-hun bukanlah seorang pembunuh. Gi-hun bukan seperti mereka. Gi-hun yang mendengarkannya pun bersedih. Saat Gi-hun berbalik arah, dia terkejut sebab Si-byuk mulai tak sadarkan diri. Saat dicek, ternyata Si-byuk memiliki luka di perutnya yang begitu parah, dan pendarahannya pun tak berhenti. Gi-hun yang panik pun meminta petugas untuk membawa Si-byuk ke rumah sakit. 형님 도와주세요. 피를 많이 흘렸어요. Dan benar saja petugas pun datang. Tapi anehnya petugas di sini bukannya membawa alat P3K, melainkan membawa peti mati. Gi-hun pun melihat ke arah Si-byuk dan di sana terdapat Sang-woo dengan penuh darah di tubuhnya. Gi-hun yang panik pun berlari ke arah Si-byuk, dan benar saja kini terdapat luka sayatan di leher Si-byuk, yang berarti Sang-woo membunuhnya. Gi-hun yang kesal berniat membunuh Sang-woo, dan Sang-woo juga berniat membunuh Gi-hun. Akan tetapi saat hendak menusukkan pisaunya masing-masing, petugas bertopeng melumpuhkan mereka berdua.
kembali ke frontman atau kakaknya Junho yang terlihat sangat bersedih atas kematian adiknya. Di sini frontman terbayang-bayang wajah adiknya dan film pun berakhir.